Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kalian masih tetap bersemangat ya untuk belajar sejarah? Kali ini pada pertemuan kedua ini, Ibu akan masuk pada KD 3.2, yaitu memahami konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Sini Bu, contohkan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, yaitu yang pertama, konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Kedua, teori terbentuknya alam semesta. Yang ketiga, proses evolusi berdasarkan tahap geologis. Proses alam terbentuknya Kepulauan Indonesia. Dan yang kelima, potensi alam dan kebencanaan dari Kepulauan Indonesia. Konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Apa yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Kita bayangkan hari ini Indonesia masih di bawah bayang-bayang penjajah. Kemudian sejumlah kelompok revolusioner Indonesia, baik dari kalangan orang tua dan anak-anak muda beserta para pemikir mulai menyusun rencana dan strategi untuk mengeluarkan Indonesia dari penjajah. Keberlanjutan, yaitu merupakan rangkaian peristiwa sejarah yang saling berkelanjutan. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Kehidupan manusia merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, saat ini dan masa yang akan datang. Makna perubahan. Perubahan ini dapat diartikan semua aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Heraklitus mengatakan pantare, artinya tidak ada yang tidak berubah. Semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Perkembangan kehidupan dalam masyarakat ada yang berlangsung lambat dan ada yang cepat. Arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik atau progres dan keadaan yang lebih buruk atau regres. Ruslan Abdul Ghani menyatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini sejalan dengan Arnold J. Toynbee yang mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Faktor yang mendukung adanya perubahan yaitu faktor intern, yaitu faktor dari dalam, dan 2 yaitu faktor ekstern atau faktor dari luar. Faktor dari dalam di sini bisa berupa perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan. Sedangkan faktor dari ekstern yaitu faktor alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Perubahan yang berkelanjutan. Berkelanjutan berlangsung secara garis lurus sampai terjadi perubahan sehingga berlangsung secara zigzag. Di sini Ibu contohkan terbentuknya alam semesta, yaitu teori dentuman besar atau Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas mengisi seluruh ruang jagat raya. Gumpalan gas meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Materi yang terdapat di alam semesta semua berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Ledakan dahsyat menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan menggembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi-galaksi bintang, matahari,
planet-planet, bumi, bulan, dan meteoroid. Terbentuknya alam semesta juga ini dikemukakan oleh teori nebula atau teori kabut gas, yaitu bahasanya sistem tata surya berasal dari massa gas atau kabut gas secara berangsur-angsur mendingin, mengecil, dan mendekati bentuk bola. Massa gas itu berorientasi dengan kecepatan yang makin lama makin tinggi. Pada bagian khatulistiwa atau ekuator mendapat gaya sentrifugal paling besar. Massa tersebut akhirnya menggelembung. Dari bagian yang menggelembung tersebut ada bagian yang terlepas atau terlempar membentuk bola-bola pijar dengan ukuran berbeda satu sama lain. Massa gas induk tersebut akhirnya menjadi matahari, sedangkan bola-bola kecil yang terlepas dari massa induknya pada akhirnya mendingin menjadi planet termasuk bumi itu sendiri. Proses evolusi atau pembentukan bumi berdasarkan tahapan geologis, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan-tahapan terciptanya bumi. Azoikum, yaitu sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Kemudian Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Azoikum atau masa Azoikum 2.500 juta tahun yang lalu. Di sini Azoikum yaitu dari bahasa Yunani tidak, zon adalah hewan, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Masa Azoikum merupakan masa awal, artinya masa awal pembentukan bumi dari inti sampai kulit bumi. Kondisi bumi belum stabil dan memiliki udara yang sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Batuan tertua tercatat berumur kira-kira 3,8 miliar tahun. 2. Masa Paleozoikum, yaitu zaman bumi purba. Ditandai mulai ada tanda-tanda kehidupan berupa organisme bersel tunggal yang kemudian berkembang menjadi organisme bersel banyak atau multiseluler. Kemudian muncullah organisme-organisme yang memiliki organ tubuh lebih kompleks dari jenis invertebrata bertubuh lunak, contohnya ubur-ubur, cacing, koral, ikan tanpa rahang, landuk laut, bintang lili laut, termasuk tumbuhan paku, paku ekor, amfibi, serangga, dan reptilia. Zaman ini ditandai dengan munculnya kehidupan darat yang berasal dari air. Masa Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Bumi mengalami perkembangan yang sangat cepat dan ditandai munculnya hewan-hewan bertubuh besar seperti reptilia pemakan daging, sehingga sering disebut zaman reptil. Dinosaurus menguasai daratan. Ichthyosaurus berburu di dalam lautan. Pterosaurus merajai angkasa, yaitu di sini telah muncul jenis hewan mamalia atau hewan menyusui. Masa Neozoikum. Neozoikum artinya zaman baru. Zaman ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama zaman tersier, yaitu munculnya primata dan burung tak bergigi berukuran besar yang menyerupai burung unta. Munculnya fauna laut seperti ikan dan moluska sangat mirip dengan fauna laut yang hidup sekarang. Tumbuhan berbunga terus berevolusi menghasilkan banyak variasi seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. Kedua, zaman kuarter. Zaman kuarter ini sendiri nantinya disering disebut kala ada terdiri dari dua, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Kala Pleistosen di sini dimulai sekitar 600.000 tahun yang lalu. Keadaan flora dan fauna yang hidup pada kala Pleistosen sangat mirip dengan flora dan fauna yang hidup sekarang. Pada masa ini muncul manusia purba Pithecanthropus erectus.
Yang kedua, kala Holosen. Mulai muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu. Muncul manusia modern seperti manusia yang sekarang. Berikut pula terbentuknya Kepulauan Indonesia. Bahasanya Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, kepulauan di Provinsi NTT dan NTB. Pulau-pulau tersebut terbentuk karena adanya aktivitas vulkanisme di bawah permukaan bumi, maka hasil yang dapat dirasakan di permukaan bumi adalah adanya lava. Lava lama-kelamaan memadat, bertambah besar, membentuk sebuah gunung atau deretan pegunungan atau busur pulau. Proses ini kita kenal dengan island art dalam istilah geologi. Kemudian Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi terbentuk akibat pertemuan lempeng Filipina, Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng mikro lain yang di daerah tersebut. Proses terbentuknya Pulau Irian Jaya dan Kalimantan. Itu bahasanya keduanya memiliki kesamaan proses terbentuknya, yaitu terbentuknya dari pecahan superbenua pada awal terbentuknya permukaan bumi. Yang menyebutkan bahwa dahulu seluruh daratan di muka bumi ini adalah suatu daratan yang maha luas bernama Pagea. Lalu terpecah menjadi dua, yaitu Gondwana di selatan dan Laurasia di utara. Seiring waktu berjalan, kedua lempeng besar tersebut terpecah-pecah kembali menjadi pecahan benua-benua seperti yang sekarang ini, yaitu Asia, Afrika, Amerika, Australia. Dulunya adalah satu pulau besar. Kalimantan sendiri berada di atas lempeng benua Asia dan Irian Jaya, termasuk di dalam lempeng Australia. Bentuknya pulau-pulau kecil, contohnya Kepulauan Seribu dan lain-lain. Itu proses terbentuknya pulau-pulau ini sangat sederhana dibanding yang lain. Mereka berasal dari endapan pecahan kerang, koral, dan binatang laut lainnya. Semakin lama semakin besar dan akhirnya terbentuklah pulau-pulau baru. Potensi alam dan bencana dari Kepulauan Indonesia. Bencana alam akan dari geologis, yang pertama yaitu adanya gempa, yang kedua letusan gunung berapi, yang ketiga gerakan tanah atau tanah longsor, yang keempat tsunami, yang kelima seiche atau tsunami dalam skala kecil seperti biasanya disebut lindu. Bencana alam klimatologis, adanya banjir, badai, dan kebakaran. Itu saja anak-anak ya materi yang bisa Ibu sampaikan dalam kesempatan ini, mempelajari bagaimana perubahan yang terjadi di dalam bumi ini. Kalian bisa mengambil hikmahnya, bahasanya dengan belajar ini kalian bisa mengetahui bagaimana proses terbentuknya bumi, kemudian bagaimana mulai adanya kehidupan, sehingga ini akan berlanjut sampai sekarang. Itu saja anak-anakku materi yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.